Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya cuma gara-gara satu jenis barang, Indonesia bisa dijajah ratusan tahun lamanya? Nah, semua itu ada awalnya. Berawal dari satu peristiwa kunci. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana perburuan kekayaan ini akhirnya mengubah total arah sejarah kita. Coba tebak, di abad ke-15, apa sih komoditas paling mahal di planet ini? Lupakan emas, lupakan sutra, atau berlian. Jawabannya mungkin sekarang ada di dapur Anda. Sesuatu yang saking berharganya bikin orang-orang rela mempertaruhkan nyawa berlayar ke ujung dunia cuma buat dapetin barang ini. Yap, bener banget. Rempah-rempah. Coba bayangin deh, cengkeh, pala, lada. Yang sekarang tinggal kita taburin aja ke masakan, dulu itu harganya bisa selangit. Benda inilah yang jadi mesin penggerak ekonomi global, yang bisa bikin sebuah kerajaan kaya raya, tapi juga bisa jadi pemicu perang besar. Dan hasrat inilah yang jadi motor penggerak utamanya. Orang-orang Eropa itu ngebet banget pengen rempah-rempah. Permintaan yang gak ada habisnya ini jadi semacam bensin buat pelayaran-pelayaran paling nekat dan paling berbahaya dalam sejarah manusia. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Jadi, rempah-rempah itu bukan cuma soal penyedap rasa ya. Punya rempah-rempah itu ibarat punya mobil sport mewah zaman sekarang, simbol status. Belum lagi fungsinya sebagai pengawet makanan dan bahkan dianggap obat mujarab. Jadi kebayangkan, siapapun yang menguasai perdagangannya, ya dia yang pegang kendali ekonomi dunia. Tapi lama-lama bangsa Eropa ini nggak puas lagi cuma jadi pembeli. Mereka mikir ngapain beli mahal-mahal dari perantara kan? Mereka mau langsung kuasai sumbernya. Dan pusat dari alam semesta rempah-rempah ini ya cuma ada di satu tempat, Kepulauan Nusantara. Tapi punya ambisi segede itu kan nggak cukup. Butuh alat yang mumpuni buat mewujudkannya. Nah, disinilah bangsa Portugis punya kartu as. Mereka punya sesuatu yang nggak dimiliki bangsa lain waktu itu. Sebuah rahasia di bidang teknologi pelayaran. Dan inilah dia senjatanya. Ini bukan kapal kayu biasa loh. Ini kapal karavel Portugis. Kalau di zaman sekarang, ini mungkin setara sama pesawat jetnya abad ke-15. Nah, inovasi inilah yang jadi senjata rahasia mereka yang bikin negara kecil kayak Portugis bisa mendadak punya kekuatan buat keliling dunia dan menaklukkan wilayah lain. Terus, apa sih hebatnya kapal ini? Pertama, desainnya canggih banget, bisa berlayar bahkan saat melawan arah angin. Kedua, kapal ini tangguh, jadi kuat buat nyeberang samudera yang ombaknya ganas. Dan yang paling penting, ukurannya cukup besar buat bawa banyak pasukan dan meriam. Wah, udah paket lengkap deh buat jadi mesin penakluk. Oke, jadi motivasinya udah jelas, rempah-rempah. Teknologinya juga udah siap, kapal canggih. Nah, Portugis pun siap beraksi. Dan semua persiapan ini akhirnya berujung pada satu momen, satu peristiwa krusial yang jadi titik awal dari semua cerita ini. Dan inilah dia momennya. Tahun 1511, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka, sebuah pelabuhan dagang yang super strategis. Nah, penaklukan Malaka inilah yang dicatat dalam sejarah sebagai pintu gerbang dimulainya era kolonialisme Eropa di Nusantara. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di Portugis aja. Jauh dari itu. Kedatangan mereka ini sebenarnya baru babak pembuka. Masih ada babak-babak lain dalam drama sejarah yang ternyata jauh lebih panjang dan ya jauh lebih rumit. Oke, jadi kita tahu Portugis yang mulai. Tapi pertanyaannya, seberapa lama sih mereka berkuasa di sini? Dan kalau dibandingin sama penjajah lain yang datang sesudahnya, gimana? Nah, kalau kita lihat durasi kekuasaan mereka, kita bakal dapat gambaran yang cukup mencengangkan. Coba kita lihat datanya. Portugis itu sekitar 86 tahun. Terus ada Inggris, wah sebentar banget, cuma 5 tahun. Jepang juga 3 tahunan. Tapi coba lihat angka untuk Belanda, 350 tahun. Ini gila sih, jauh lebih lama dari semua penjajah lain kalau digabungin. Garis waktu ini benar-benar bikin kita ngeh. Kalau kita lihat di sini, periode Portugis, Inggris, sama Jepang itu kayak cuma numpang lewat doang, cuma sekejap mata. Dibandingkan sama Belanda yang dominasinya itu kayak bayangan panjang banget yang menutupi sejarah kita selama berabad-abad. 350 tahun. Coba deh kita biarkan angka itu meresap sejenak. Itu waktu yang luar biasa lama. Cukup lama untuk membentuk negara ini, baik secara politik, sosial, bahkan ekonomi, sampai ke akar-akarnya.
Jadi, inilah inti ceritanya. Meskipun Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang menancapkan kuku militernya di Nusantara, pada akhirnya mereka cuma ibarat pembuka gerbang saja. Yang benar-benar masuk, menguasai, dan tinggal lama, yaitu Belanda. Selama 3,5 abad. Nah, ini yang bikin kita mikir. Gimana bisa ya penaklukan satu kota saja yang awalnya cuma didorong nafsu akan rempah-rempah, ternyata bisa jadi percikan api yang menyulut kebakaran besar selama 350 tahun. Sebuah sejarah panjang yang warisannya, suka tidak suka, masih kita rasakan sampai detik ini.